Tes, 1, 2, 3, tes. Oke, selamat malam. Selamat datang di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan saya Hermansa. Minggu ini sampai beberapa waktu ke depan saya tidak akan ngejar luring karena 1 dan 2 hal. Baik, jadi untuk mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana beberapa presiden sebelum Bapak Jokowi dan setelah Bapak Soekarno membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan melampirkan share screen. Oke, dengan peta perbandingan dari beberapa presiden yang sudah ada di Indonesia. Baik, bisa dilihat ya bahwa presiden kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang sekarang. Nah, pada masa Soekarno, fokus kebijakan itu adalah untuk masalah pasca penjajahan, perbaikan pasca penjajahan, mulai dari penempatan kota dan lain-lain sebagainya, terus bagi sistem pertahanan negara, TNI, dan lain-lain, stabilitas kondisi politik dalam konfliknya, dan negara itu bagus, tidak begitu apa, cuma memang kebijakan-kebijakan politik pada waktu itu tidak setenang sekarang. Nah, kelemahan dalam pencapaian kebijakannya adalah kontrol perekonomiannya lemah sehingga inflasinya luar biasa pada masa itu. Nah, kita lanjut kepada Soeharto. Soeharto itu adalah rencana pembangunan 5 tahun. Pencapaian dominannya adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan terarah. Akan tetapi, kelemahan pencapaiannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi masalah utama dalam masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu banyak beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah berkembang baik dan besar, cuman ada efeknya yaitu dengan melakukan korupsi dan kolusi di area ring satunya. Nah, pada masa B.J. Habibie adalah masa transisi dari Soeharto ke B.J. Habibie, yang dimana semua kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto ada beberapa yang diganti, yaitu salah satunya adalah pemulihan ekonomi pasca krisis, karena pada saat Soeharto memimpin pada tahun 96, 97 digantikan oleh B.J. Habibie, itu ada krisis moneter, di mana ada pada demo untuk penurunan presiden, dan pada saat itu ada kejadian di mana mata uang kita itu sangat anjlok. Kalau mata uang itu di sistem saham, apabila dia naik, maka dia akan lemah. Kalau maka dia turun dari misalkan 10.000 ke bawah, itu dia menguat. Karena beberapa faktor dan lain hal, Indonesia banyak berhutang pada tahun 1997. Dan pada masa sebelum pergantian dari Soeharto ke B.J. Habibie, itu kita melakukan tanda tangan hutang dengan IMF. Nah, pada masa B.J. Habibie ini membangun jangka panjang PJT 1 ini itu memperkuat pemulihan ekonomi pasca krisis moneter, kegiatan investasi, perdagangan, pemulihan kinerja, serta perbankan dan dunia usaha. Pencapaian dominannya untuk pada saat B.J. Habibie itu adalah terlahirnya Undang-Undang Anti Monopoli dan Otonomi Daerah, di mana otonomi daerah itu yang bisa mengakomodir setiap daerah itu memiliki kebijakannya masing-masing. Kelemahan dalam pencapaiannya adalah daya beli masyarakat menurun tajam dikarenakan masih dalam masa proses krisis moneter dan tingginya risiko usaha dalam negeri, sehingga pemulihan kepercayaan pada masa itu perekonomian kita itu memang sangat-sangat lambat, dan itu volatility dari mata uang kita memang sangat-sangat luar biasa besar. Nah, setelah B.J. Habibie, setelah masa jabatannya habis, presiden berikutnya adalah Abdurrahman Wahid. Nah, Abdurrahman Wahid ini adalah presiden yang menurut orang adalah, dan menurut dari beberapa peneliti lainnya, termasuk presiden yang luar biasa dalam membuat kebijakan. Salah satunya adalah penguatan sektor usaha kecil menengah (UKM),
bantuan likuiditas Bank Indonesia, Bank BLBI, dan juga memberikan kebijakan-kebijakan terhadap golongan Cina yang bisa memberikan dampak positifnya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan cadangan devisa. Akan tetapi pada masa itu tidak semuanya sahabat-sahabat kita yang dari keturunan Tionghoa ini memiliki usaha yang di luar negeri yang bisa membantu cadangan devisa kita jauh lebih besar. Ada beberapa, cuma tidak sebanyak yang sekarang. Baik, ini kekurangan dari kelemahan dari kebijakan Abdurrahman Wahid ini adalah proses ekonominya lambat, terus besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan subsidi. Karena bagaimanapun juga apabila satu presiden sebelum kita, misalkan salah satu dari kita ada menjadi presiden, di atas kita itu sudah ada presiden yang sudah selesai, mereka melakukan hutang dan itu akan terjadi snowball untuk melanjutkan pembayaran hutang. Karena dalam beberapa termin untuk atau klausul dalam berhutang untuk suatu negara, perjanjian satu hutang negara terhadap IMF itu sampai beberapa tahun. Dan nominalnya juga besar dan juga akan dilanjutkan oleh presiden yang berikutnya. Oke, pada masa Abdurrahman Wahid ini terjadi beberapa politik yang di Indonesia membuat terjadinya penggeseran Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri. Nah, Megawati Soekarno Putri melanjutkan beberapa program yang belum tercapai oleh Abdurrahman Wahid, akan tetapi Megawati Soekarno Putri melakukan hal-hal yang di luar perkiraan dari ekonom-ekonom Indonesia. Salah satunya adalah pengelolaan utang luar negeri itu dengan melakukan penjualan beberapa aset negara dalam bentuk saham yang lebih besar dari standar yang sudah ditetapkan oleh negara. Apabila satu saham itu 51% sekian masih negara, tapi kalau apabila di atas itu kepemilikannya itu bukan kepemilikan negara lagi. Nah, pengelolaan hutang pada masa Megawati Soekarno Putri ini masih berlanjut dari pengelolaan hutang yang dari presiden sebelumnya, dan juga ada permasalahan dari privatisasi BUMN. BUMN itu bersifat privat dan juga ada undang-undang yang dibuat oleh dan disahkan oleh Megawati Soekarno Putri dan juga anggota DPR pada zamannya, yaitu undang-undang outsourcing, yang dimana sampai sekarang undang-undang outsourcing itu masih berlaku, yang juga kalau dinilai dari ekonomi luar negeri ini sangat menguntungkan dari beberapa pengusaha. Ada juga keuntungan terhadap beberapa poin untuk seluruhnya, tapi lebih dominan untuk menguntungkan para pengusaha. Nah, pada saat Megawati Soekarno Putri itu terjadi beberapa kejadian yang salah satunya bom Bali dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang lonjakannya cukup besar, bukan cukup, sangat besar. Nah, pada masa setelah Megawati Soekarno Putri ini, Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai program kebijakan yaitu bantuan langsung tunai dan subsidi BBM, serta kebijakan yang berfokus pada sektor real dan keuangan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Ekonomi Indonesia pada saat itu memang sedikit stabil dan inflasi masih terkendali, pertumbuhan permintaan domestik dan penurunan impor itu bagus, akan tetapi tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang. Kenapa distribusi pendapatan timpang? Pada saat masa Susilo Bambang Yudhoyono ini, Indonesia menggalakkan perekonomian secara makro untuk bisa meningkatkan PDB-nya mencapai melewati dari Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi untuk peningkatan PDB ini otomatis akan ada efeknya terhadap tingkat pengangguran yang akan meningkat. Oke, di sini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh beberapa presiden, mulai dari Soekarno sampai dengan SBY. Di sini Anda bisa melihat dan juga search
apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh beberapa presiden, sehingga kita masuk pada data-data yang kita butuhkan untuk bisa membaca sejarah dari perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia ini tidak lepas dari sekarang adalah hubungannya dari dengan China, yaitu One Road One Belt, di mana Indonesia adalah salah satu lumbung padinya untuk One Road One Belt-nya, karena produksi China sampai sekarang ini sudah sangat besar, dan untuk lumbung padi artinya salah satu tempat marketingnya atau market share-nya adalah di Indonesia, karena antara Indonesia dan China sekarang ini untuk biaya ekspor impor itu tidak dikenakan pajak yang terlampau besar. Baik, untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan mengenai pertemuan ini, silakan nanti bertanya di kolom komentar, karena video ini akan saya upload di YouTube dan akan ditayangkan perdana pada jam mata kuliah kita nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan nanti bertanya di kolom komentar, dan untuk absen Anda silakan absen di kampus secara manual. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.